Pada kesempatan kali ini, channel Senahrian Analysis akan mempersembahkan The Five Dead dalam cerita Jurassic Park. Simak pembahasannya agar kalian makin kepo perihal ini. Jauh di dalam cerita Jurassic Park, terdapat gugusan pulau-pulau kecil sekitar 200 mil barat daya negara Costa Rica. Kepulauan ini terdiri dari Isla Matancreros, Isla Muerte, Isla Pena, Isla Tacano, dan yang terbesar diantaranya adalah Isla Sorna. Gugusan pulau-pulau ini dikenal oleh penduduk asli sebagai Las Cinco Muertes, dalam bahasa Spanyol dengan makna 5 kematian, sebuah penamaan yang diberikan kepada pulau-pulau kuno ini berdasarkan mitos penduduk asli Amerika tentang seorang pejuang pemberani dalam menghadapi eksekusi yang berbeda dari 5 pulau ini, yaitu dibakar, ditenggelamkan, dihancurkan, digantung, dan akhirnya dipenggal. Pada beberapa titik penting di pulau bersejarah tersebut terdapat kuil-kuil besar yang kini ditumbuhi tanaman dan runtuh akibat termakan waktu, lengkap dengan ilustrasi berwarna yang menggambarkan bentuk eksekusi yang terjadi di tiap pulau sesuai dengan mitos tersebut. Penamaan pulau itu sendiri sudah cukup untuk menjauhkan para nelayan lokal karena rumor tahayul dan rasa takut, yang jika diterjemahkan secara kasar menjadi pulau pembawa penderitaan, pulau pembantaian, pulau kematian, dan pulau sengatan. Percayalah, kelima pulau tersebut bukanlah tempat yang terdengar menyenangkan untuk dikunjungi. Pulau Isla Sorna cukup berbeda. Nama daratan besar ini secara kasar diartikan sebagai pulau sarkasme atau pulau ironi dari semua pulau kecil di sekitarnya. Daratan ini tampak sebagai yang paling misterius dan dalam kenyataannya yang paling mematikan. Faktanya, perusahaan InGen membeli Pulau Isla Sorna dari pemerintah Costa Rica untuk pengembangan proyek hiburan dan resort bagi John Hammond dalam pengembangan Jurassic Park. Isla Sorna merupakan pulau pengamanan, fasilitas rekayasa genetika, dan tempat untuk cloning dinosaurus, di mana setiap dinosaurus yang akan dipamerkan. Setelah para dinosaurus mencapai fase remajanya, akan segera dilepaskan ke alam pulau sebagai bahan riset pertumbuhan dan sebuah perkembangannya, agar mereka bisa meregangkan kakinya dan untuk belajar bertahan hidup sendiri sampai mereka tumbuh sedikit lebih besar. Setelah itu, mereka akan ditangkap kembali dan dikirim ke Pulau Isla Nublar. Isla Nublar, pulau yang dijuluki sebagai pulau awan yang berlokasi pada segala hal yang berkaitan dengan peristiwa Jurassic Park. Karena banyaknya sebuah spesies dinosaurus yang ada bisa diasumsikan sebagai bentuk secara sarkasme, meskipun belum pernah dibuktikan atau dieksplorasi bahwa beberapa pulau kecil lainnya memungkinkan untuk memiliki beberapa hewan di alam hutan mereka. Perlu dicatat juga bahwa Pulau Isla Sorna adalah satu-satunya pulau dalam gugusan kepulauan ini yang dipilih oleh pihak InGen dari pemerintah Costa Rica. Artinya, sejauh sepengetahuan kita saat ini, tidak ada dinosaurus yang pernah dipindahkan atau dikloning di pulau lain. Dalam novel Michael Crichton, Las Cinco Muertes digambarkan membentuk pola busur, tetapi dalam versi film The Lost World Jurassic Park, gugusan kepulauan ini ditampilkan berbentuk seperti bulan sabit. Adanya adegan di mana Nick Van Owen sempat berbincang singkat dengan kapten kapal yang digunakan untuk membawa segala peralatan mereka ke Pulau Isla Sorna. Pada side B, kapten tersebut memperingatkan mereka tentang adanya kejadian aneh yang terjadi di sekitar gugusan pulau tersebut dan menyatakan bahwa kapten kapal tidak akan tinggal di dalam kepulauan itu. Adanya laporan bahwa beberapa nelayan dilaporkan pernah melewati area itu terlalu dekat dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Banyak fans menduga bahwa dinosauruslah yang menjadi tersangka utama dari hilangnya para nelayan tersebut. Selanjutnya, Isla Muerte dalam bahasa Spanyol yang berarti Pulau Kematian, yang dijuluki sebagai Side C oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terletak hampir 200 mil dari lepas pantai Costa Rica. Dalam Return of the Lost World, pulau ini bahkan digambarkan lebih besar daripada Isla Sorna. Tidak seperti Isla Nublar maupun Isla Sorna, Isla Muerte tidak pernah dimiliki oleh InGen pada masa lampau, sebab pulau tersebut dikelilingi oleh kabut pekat dan hampir mustahil untuk didarati. Bahkan dengan perahu sekalipun, pulau ini hanya memiliki sedikit interaksi dengan manusia dalam sepanjang sejarahnya. Berdasarkan kondisi geografisnya, Pulau Isla Muerte adalah pulau vulkanik sama seperti Pulau Isla Sorna. Pulau tersebut
dipenuhi dengan pegunungan besar dan tebing vulkanik yang curam. Seiring dengan berjalannya waktu, pulau ini ditutupi oleh hutan konifer yang disertai iklim tropis, meskipun pada malam hari bisa cukup dingin hingga nafas terlihat dalam udara. Pulau ini hanya dapat diakses manusia melalui pesawat atau helikopter, sebab garis pantainya dipenuhi oleh tebing-tebing bergerigi yang berbahaya. Dengan adanya satu-satunya jalur masuk dari wilayah pesisir berupa serangkaian gua, pulau ini juga terus-menerus diselimuti oleh kabut yang tebal. Dalam hal persebaran populasi, pulau ini menjadi rumah bagi berbagai jenis dinosaurus yang faktanya merupakan keturunan dan cucu dari dinosaurus hasil cloning yang diciptakan oleh InGen 20 tahun yang lalu. Seperti halnya di Pulau Isla Sorna, kawanan dinosaurus di Isla Muerte hidup secara bebas dan bahkan terdapat lebih sedikit fasilitas buatan manusia di pulau tersebut dibandingkan dengan pulau sebelumnya. Pulau ini dipenuhi oleh jurang-jurang dalam dan memiliki beberapa sumber air tawar yang tersebar di seluruh wilayahnya, yang menjadi tempat berkumpulnya bagi herbivora dan zona yang cocok untuk berburu bagi karnivora. Adanya dua sungai kecil mengalir melintasi bagian Pulau Isla Muerte dan bermuara melalui sebuah gua besar yang menembus sisi pulau. Karena populasi ikan yang besar di sungai tersebut, dinosaurus pemakan ikan seperti Spinosaurus dapat ditemukan di sekitar sungai maupun di sepanjang tepiannya. Selain itu, kawan Parasaurolophus, Gallimimus, dan Corythosaurus dapat ditemukan di seluruh pulau. Meskipun jarang terlihat, Triceratops hidup dalam kawanan kecil di berbagai area terbuka yang tersebar di pulau tersebut. Pulau ini juga memiliki satu kawanan Stegosaurus yang tinggal di bagian utara pulau, dekat dengan salah satu muara sungai, jauh di dalam hutan. Tidak diketahui secara pasti mengapa kawanan ini lebih suka menyendiri, namun kemungkinan besarnya mereka untuk menghindari predator. Karena karnivora utama di pulau ini seperti Tyrannosaurus biasanya berburu di lokasi tempat herbivora lain yang berkumpul. Di balik keindahan alam, terdapat juga sebuah tragedi. Pada Januari tahun 2012, terdapat masalah kelebihan populasi di Pulau Isla Sorna, sehingga menjadi pusat perhatian PBB dan terdapat hasil pengeluaran keputusan untuk menangkap serta memindahkan beberapa dinosaurus ke wilayah Pulau Isla Muerte. Pada bulan Maret, populasi dinosaurus yang berhasil telah dibiarkan ke pulau tersebut dan pihak PBB menetapkan sebagai kawasan cagar alam nasional secara permanen. Namun, pada September 2012, perusahaan InGen berniat membuka kembali Jurassic Park terbaru di wilayah Amerika Serikat setelah mendapatkan izin dari pihak PBB untuk mengambil berbagai macam dinosaurus di Isla Sorna maupun di Isla Muerte. Tidak lama kemudian, terdapat sebuah insiden yang mengenaskan, di mana sebuah kapal penjaga pantai Costa Rica yang bertugas memantau sepanjang pantai pulau tersebut diserang dan seluruh awak kapalnya tewas mengenaskan. Sebagai bentuk respon, tim ilmuwan dan tim paleontologi dikirim untuk menyelidiki apakah penghuni pulau prasejarah tersebut terlibat dalam insiden tersebut. Berikutnya, Isla Matankeros, pulau terbesar ketiga sekaligus yang tertua, berlokasi paling utara dalam gugusan The Five Deaths yang memiliki makna yaitu jagal. Bentuk pulaunya menyerupai persegi panjang yang melengkung dengan garis pantai utara dan sisi selatan yang relatif datar. Pada sisi barat pulau tersebut yang umumnya berbentuk cembung dan sisi timurnya yang berbentuk cekung. Berdasarkan hasil catatan sejarah yang diteliti oleh perusahaan InGen hampir 300 tahun yang lalu sebelum pembangunan Jurassic Park, pulau ini menjadi lokasi benteng dan pelabuhan milik bangsa Spanyol yang digunakan sebagai tempat persiapan kapal harta karun sebelum kembali ke negara Spanyol. Selanjutnya, Pulau Isla Takano yang memiliki nama yang cukup aneh, terdapat makna yang mematikan di balik kata tersebut dalam bahasa Spanyol yang berkaitan dengan keserakahan, salah satu dari 7 dosa kematian. Isla Takano merupakan sebuah pulau di gugusan The Five Deaths. Posisi pulau ini terletak di tenggara Pulau Isla Sorna dan sebelah barat Pulau Isla Pena. Mirip dengan Pulau Isla Matankeros, Isla Takano memiliki iklim yang tenang, hanya mengalami hujan ringan yang sesekali. Saat InGen pertama kali melakukan observasi, pulau ini sedang mengalami kemerosotan pada aspek bidang ekonomi, sehingga memaksa pengolah taman untuk merobohkan infrastruktur yang sudah ada sebelum dibeli oleh perusahaan InGen. Isla Takano bisa dibilang merupakan pulau yang paling berbahaya di antara semua pulau di wilayah de las Cinco Muertes, karena merupakan satu-satunya pulau dalam gugusan pulau tersebut yang memiliki gunung berapi yang paling aktif. Gunung berapi besar tersebut mendominasi hampir seluruh seisi pulau, kecuali sebuah semenanjung kecil di pesisir tenggara. Untungnya, Isla Takano tidak mengalami letusan besar sejak sebelum kedatangan bangsa Spanyol, dan hingga kini tidak menunjukkan tanda-tanda akan meletus dalam waktu yang sangat dekat. Oke, yang terakhir, Pulau Isla Pena, pulau terkecil yang sedikit informasi terkait keberadaannya dan berlokasi paling timur di gugusan Las Cinco Muertes, terletak di timur laut Isla Takano. Sebagai pulau terkecil
dari Five Dead, Isla Pena memiliki ruang daratan serta tidak adanya perlindungan dari pegunungan. Pulau ini sangat rentan terhadap badai katastrofik yang ekstrim. Well, sekian pembahasan dari Las Cinco Muertes atau yang dikenal sebagai The Five Dead Island. Kalau ada masukan dan saran dari kalian, gak perlu malu untuk ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung selalu channel Sen Aryan Analysis agar selalu semangat untuk upload agar gak ketinggalan keseruan berikutnya. See you and goodbye.